Tuhan, ini hari yang kita nanti-nantikan, kita boleh merayakan dengan sederhana. Hari Natal kita tahun lalu tidak merayakan, ya. Dan biarlah sukacita kita penuh, tapi hanya untuk hari ini. Sukacitanya hanya untuk hari ini, selamanya. Amin. Damai Natal turun atas kita. Amin. Karena telah lahir bagi kita Juru Selamat yang namanya Immanuel, Allah beserta kita. Amin. Mari arahkan hati kepada Tuhan untuk menyerahkan ibadah-ibadah kita ini 1, 2, dan 3 ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hari yang indah ini. Hamba mau menyerahkan ibadah kami hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau menyertai kami hari ini dan selama-lamanya. Haleluya. Selamat beribadah. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan boleh duduk kembali.
tangan buat sorakan, haleluya. Boleh kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Haleluya. Bangkit berdiri. Mari kita beri tepuk tangan yang terbaik. Katakan. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus remaja. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kami mau memuji Tuhan lebih lagi. Mari saudara dengan iman kita katakan sekali lagi. Kita surga. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus remaja. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Engkau Allah Immanuel. Segala pujian yang terbaik dan hati kami yang sukacita Tuhan. Kesukaan bagi dunia menembus datanglah, beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyi. Kami percaya dengan iman kami, kasih-Mu tak pernah berakhir Tuhan. Penyertaan-Mu selalu sempurna. Gembira, Mari kita sambut Raja kita. Rajamu di hatimu, terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Sambil kita bertepuk tangan, katakan. Joy to the world, joy to the world. Sekali lagi kita sorakan. Joy to the world. Joy to the world, joy to the world. Here's the world with two embraces and make the nations move. The glories of His righteousness and wonders of His love and wonders
Tuhan, surah haleluya. Sukacitamu ada di tempat ini Tuhan. Sukacitanya tepuk tangan semua untuk Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus atas anugerah-Mu kami dapat beribadah di siang hari ini. Dalam sukacita dan damai Natal memenuhi hati kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk gembala kami Ibu Pendeta Rahel Herawati yang menyampaikan firman Tuhan. Berikan pengurapan hikmat dan pewahyuan. Apa yang disampaikan adalah isi hati-Mu Tuhan. Untuk kami terima berkat firman-Mu Tuhan. Untuk kami lebih lagi mengenal akan kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Jadikanlah kami pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena firman-Mu hidup bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati gembala kami Ibu Rahel Herawati Tuhan. Kesehatannya, keluarganya, anak cucu mantu, pelayanannya, bahkan pengembalaannya di tempat ini Tuhan. Serta Tuhan berkati Tuhan tim pastoral, gembala kul, semua kabit, semua pengerja, gembala ranting Tuhan Pak Jonathan Talam dan juga Pak Silas. Penuhi dengan hati yang baru, roh yang baru Tuhan, dengan urapan yang baru. Melayani Tuhan dengan urapan yang luar biasa yang menuai banyak jiwa-jiwa. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga buat Bapak Gembala kami Pendeta Niko Nyoto Raharjo dengan 4 wakilnya dan seluruh keluarga besarnya, dan juga Karayon Bekasi Bapak Samuel Harnadi dengan wakil dan keluarga besarnya Tuhan. Engkau berikan urapan sebagai otoritas pemimpin rohani kami untuk kami terus mengikuti seperti yang Engkau mau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk generasi Yeremia. Urapi Tuhan, Engkau yang ambil alih generasi Yeremia Tuhan Yesus. Engkau yang memulihkan, Engkau yang membuat anak-anak muda Tuhan dipenuhi Roh Kudus, takut akan Tuhan, cinta Tuhan mati-matian dan tidak kompromi dengan dosa. Hidupnya melekat kepada Tuhan dan berdapat bangkit ya Tuhan Yesus, menjadi prajurit-prajurit yang gagah perkasa dan menuai banyak jiwa-jiwa. Tuhan limpahkan segala kebajikan dan kemurahan. Berikan mujizat-mujizat kreatif. Jadikan anak-anak muda menjadi kepala bukan ekor, menjadi garam dan menjadi terang, dan menjadi terang Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Engkau memberkati anak-anak muda untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa negara kami, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kau memberkati Presiden kami Pak Joko Widodo dan wakilnya Pak Ma'ruf Amin, serta pemimpin-pemimpin Tuhan yang dari pusat sampai daerah, dari tingkat tertinggi sampai yang terendah, setiap lembaganya, TNI, Polri Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kau curahkan Tuhan roh takut akan Tuhan, dan Engkau memberkati sumber daya alam, ekonomi, sosial, dan sumber daya manusia, politik, dan juga Tuhan segala pendidikan yang Tuhan yang ada di Indonesia Engkau pulihkan dan Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, lawatan-Mu Tuhan di tahun ini Tuhan Engkau curahkan Tuhan, seperti Engkau mencurahkan padang gurun menjadi pohon buah-buahan dan pohon-buahan menjadi hutan. Engkau curahkan untuk bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Indonesia luput dari resesi ekonomi, Indonesia luput dari setiap virus Tuhan, dan kami berdoa Indonesia sembuh, bersih, Indonesia penuh kemuliaan, Indonesia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat gereja-gereja di akhir zaman Tuhan. Berkati Tuhan dalam kesatuan hati, gereja menjadi penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Engkau yang menguduskan, Engkau yang membenarkan, Engkau yang memberikan kemuliaan bagi gereja-gereja Tuhan, dan melakukan amanat agung Tuhan, menyelesaikan amanat agung, menuai banyak jiwa-jiwa Tuhan. Di dalam nama Yesus, tuayan-tuayan sudah dituai oleh gereja-gereja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan untuk Yerusalem. Jadikanlah Yerusalem Tuhan menjadi kota terus mulia, nama Tuhan dimuliakan. Tuhan, inilah Tuhan kami mengucap syukur Tuhan untuk tahun 2021. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, kesembuhan, berkat, pemulihan. Segala puji hormat hanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami Tuhan minta Tuhan penyertaan-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan untuk masuk di tahun 2022 di dalam paradigma yang baru. Kami butuh Engkau Tuhan.
karena Engkau adalah Allah Immanuel bagi kami. Engkau beserta kami dan kami mengucap syukur Tuhan. Biarlah berkat Natal memenuhi hidup kami. Kami pulang dengan sukacita, kami beda dengan hari-hari yang lama Tuhan. Dan kami menjadi orang-orang yang sudah dipulihkan, sudah diberkati. Dan kami akan menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Jadilah kehendak kerajaan-Mu, datanglah, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Inilah doa syafaat kami bawa dalam doa, pujian dan ucapan syukur kami. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Saya akan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari bersama-sama kita akan mempersiapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang hadir secara onsite bisa dipersiapkan di dalam persembahan amplop yang ada. Dan seperti biasa di minggu keempat kita akan ada persembahan untuk misi. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, Bapak Ibu Saudara nanti bisa lihat nomor rekening yang tersedia di layar Bapak Ibu Saudara. Mari bersama-sama kita berdoa. Mari sama-sama kita berdoa untuk persembahan kita. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat anugerah, buat kemuliaan, buat perkenanan yang sudah Engkau beri Tuhan dari hari ke hari sampai kami saat ini Tuhan di penghujung 2021, di akhir minggu di 2021 ini Tuhan. Kami mau memberi persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kau memberkati setiap kami umat-Mu Tuhan yang memberi. Biarlah Engkau memberkati usaha, pekerjaan. Kau berkati Tuhan setiap pendidikan yang ada Bapa. Kau terus menyertai setiap keluarga, jemaat Tuhan. Terus di dalam penyertaan-Mu Tuhan. Berkat, kasih sukacita, damai sejahtera melimpah di dalam kehidupan kami. Dan sebentar kami ingin memberi, biarlah persembahan kami dapat menjadi berkenan di hadapan-Mu dan dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan, amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara. Sembari Bapak Ibu Saudara memberi, ada beberapa pengumuman, yaitu yang pertama pengumumannya, dan ini yang pertama saja Bapak Ibu Saudara. Bagi Bapak Ibu Saudara, di bawah tadi sudah tersedia amplop persembahan sulung. Jadi Bapak Ibu Saudara, amplop persembahan sulung itu bisa dipersiapkan untuk nanti di minggu pertama di awal Januari 2022 atau tepatnya tanggal 2, bisa kita berikan bersama-sama bagi gereja Tuhan. Nah bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, nanti Bapak Ibu Saudara bisa transfer ke nomor rekening yang tersedia dengan digit terakhir ditambahkan angka 1. Jadi contoh 1 juta 1, jadi 1000001 untuk kita bisa tahu bahwa itu adalah untuk persembahan sulung. Diberikan pengumuman yang ada, akan dilanjut pengumuman untuk Pogenius dan nanti ada persembahan yang spesial juga dari WBI. Saya persilakan untuk ibu-ibu WBI bisa mempersiapkan diri di depan dan persembahan Pogenius, silakan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Berikut ini adalah info sepekan GBI Pondok Gede Plaza. Pada tanggal 30 Desember akan dilakukan doa semalam yang dimulai dari pukul 10 malam sampai 4 pagi dan bertempat di GBI Pondok Gede Plaza. Ibadah tahun baru dilakukan pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2022 pukul 8.00 dan 10.00 bersama Gembala Pembina Pendeta Dr. Insinyur Niko Noto Raharjo, dan ibadah tahun baru akan diadakan perjamuan kudus. Sekian info sepekan GBI Pondok Gede Plaza. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Seorang anak terlahir
terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat Boleh sekali lagi berikan tepuk tangan buat para wanita Bethel Indonesia yang luar biasa. Tadi hanya perwakilan saja dari semua ibu-ibu yang ada, tapi satu persembahan yang manis untuk kita semua bersama-sama teringat kembali Yesus telah lahir buat setiap kita. Mari sama-sama kita masuk dalam penyembahan kita. Mari kita buka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Mari
lagu ini dari awal bersama-sama kita katakan Bapa, kami datang untuk menyembah Tuhan. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku, Kau kuatkan, oh, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan Tuhan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Mari angkat tangan kita panggil namanya Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Ya benar Tuhan. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama katakan Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku, Immanuel, 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 Engkau Allah beserta. Mari kita sembah Tuhan. Mari akan penyembahan kita Bapak Ibu Saudara yang ada hadir di tempat ini maupun yang online di rumah. Ayo akan penyembahan kita. Haleluya. Wow, Kau Allah Immanuel, Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. 2022 kata-kata suci bersama dengan Tuhan. Immanuel, Immanuel, namanya disebut Immanuel. Mari dengan iman kita Bapak Ibu Saudara katakan Allah serta, Allah serta dengan kita, namanya disebut. Kedua tanganmu nyatakan Immanuel,
tanpa Allah beserta kita, kita semua nol, tidak ada artinya. Terima kasih Tuhan untuk perkenanan-Mu hari ini. Kami boleh memperingati hari kelahiran-Mu. Biarlah White Christmas membuat hati kami menjadi putih seperti salju, sehingga berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sampai hari ini. Allah beserta kita. Mari kita siapkan setiap hati untuk mendengar suara Tuhan hari ini. Sukacita Natal bukan hanya untuk hari ini, tapi dimulai hari ini sampai seterusnya ada sukacita, ada damai sejahtera, karena Dialah Raja Damai itu. Haleluya. Mari yang siap untuk terima firman Tuhan katakan bersama-sama. Amin. Sorak-sorai sekali lagi buat Allah yang dahsyat. Haleluya. Silakan duduk kembali. Yang sukacita katakan bersama-sama. Haleluya. Selamat Natal. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kalau lihat situasi di panggung ini, kira-kira sama apa berbeda? Berbeda ya. Semuanya putih. Kita sepertinya di Amerika gitu ya. Cuman saljunya yang minus gitu. Baiklah, jadi panitia memperoleh tema ini atau nuansa ini, ya saya juga nggak ikutan gitu ya. Artinya saya tahu setelah mereka putuskan White Christmas Tante. Oke, jadi saya sekarang mencari, minta Tuhan, apa nih Tuhan White Christmas? Belum pernah nih ya. Dan ketika kita minta, Tuhan pasti memberi. Itulah Allah kita yang baik. Akhirnya satu hari saya lihat buku-buku lama saya, dan di situ ada cerita tentang White Christmas. Bukan lagunya tapi penyanyinya. White Christmas, sudah pernah dengar lagu itu? Siapa yang belum? Coba angkat tangannya. Sudah semua? Berarti bisa nyanyi. Kenal lagunya? Ayo kita sedikit satu bait ya, biar semua kenal apa sih isinya itu White Christmas. Haleluya. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write. May your days be merry and bright, and may all your Christmas to be white. May your days be merry and bright, and may all your Christmas to be white. Haleluya. Ini memang lagu yang dikenal di seluruh dunia. Dan may all your Christmas be white. Itu fisik ya. Kalau tahu cerita lagu ini, itu menggambarkan seorang prajurit orang Kristen Amerika yang sedang bertugas di luar Amerika, dan di sana negara itu tidak merayakan Christmas. Jadi dia dreaming, dia memimpikan, dia merindukan Christmas yang putih itu di negaranya. Putih karena penuh dengan salju. Nah, itu yang terjadi, dan lagu ini mendunia, ratusan ribu copies ya, dan semua orang pasti kenal. Dan sampai hari ini pun terus ketika musim Natal
pasti lagu ini muncul. Tapi saya percaya bahwa panitia bukan atau tidak dipengaruhi oleh lagu ini, saya kira. Tapi saya terinspirasi untuk tiba-tiba dapatkan cerita itu, dan dibalik daripada ketenaran yang penyanyinya yang bernama Bing Crosby, ternyata ada kekelaman di dalam kehidupannya. Bing Crosby sangat terkenal seluruh dunia melalui lagu ini dan juga filmnya ada. Tetapi di balik itu, kehidupan dalam keluarganya tidak menjadi berkat. Dia punya 2 istri dan 7 anak-anak. Salah satu dari anaknya bunuh diri dengan menembakkan pistol di kepalanya. Karena apa? Bukan kekurangan duit, tetapi tidak ada peduli terhadap anak-anak si ayah ini. Ya, jadi anaknya frustrasi. Tidak hanya satu, yang satu hidup di dalam dunia malam, pemabok, dan Crosby Bing sendiri dia pemabok berat. Dia suka marah-marah pukulin anaknya, dan istrinya juga berjudi dengan hidupnya yang mewah, uang banyak, tetapi tidak memberikan damai sejahtera dalam keluarganya. Itu isi cerita itu, saudara. Jadi saya ingin sampaikan melalui pendahuluan ini, biarlah kita tidak pernah menganggap seorang yang tenar mendunia itu adalah segala-galanya. No. Engkau boleh tenar siapa saja, tetapi ketenaran itu tidak sempurna kecuali ketenaran Yesus Kristus yang sempurna buat kita semua. Amin. Ya, mari kita belajar untuk kita idolakan Yesus saja. Tidak usah idolakan siapapun di dunia ini. Mau nabi, mau presiden, mau siapapun, semua manusia yang punya kekurangan. Contoh Bing Crosby ini, saudara. Salah satu contoh. Ya, jadi mari kita terus mengatakan bahwa hari ini tema White Christmas ini bukan secara fisik. Memang ini dekorasi bagus, indah. Terima kasih untuk panitia yang sudah berjerih lelah luar biasa. Dengan nuansa yang seperti ini kita merasa putih gitu ya. Tapi saya harapkan biarlah putih ini adalah hati kita di hadapan Tuhan. Amin. Ya, mari cek setiap hati kita. Buatlah hati kita seputih salju. Karena Yesus sudah lahir untuk menebus kita, untuk memutihkan kita, membebaskan kita dari semua dosa dan pelanggaran-pelanggaran. Hari ini kalau masih ada sesuatu yang belum selesai, biarlah kita selesaikan. Jangan tunggu sampai malam atau besok. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi 5 menit kemudian. Amin. Ya, jadi White Christmas kita hari ini adalah mari bikin hati kita menjadi putih supaya Tuhan berkenan memberkati kita, roh terutama. Tujuan kita adalah dapatkan tempat yang mulia dan menyelamatkan banyak jiwa-jiwa. Jangan punya tujuan yang lain, karena dunia tidak pernah bisa kita andalkan. Siapapun orang yang hebat seperti apapun, tidak pernah bisa kita andalkan, tapi hanya berharap kepada Tuhan saja supaya kita tidak kecewa dalam mengikuti Tuhan. Kalau engkau memandang seseorang, pasti akan kecewa. Ya. Jangan, biarlah kita ikuti contoh teladan yang sempurna yaitu Yesus. Nah, mari kita akan baca ayat pertama. Yesaya 9 ayat 5 dan 6. Jadi poin pertama renungan hari ini adalah jangan idolakan siapapun di dunia ini kecuali Yesus.
Yang kedua adalah Yesaya 9 ayat 5 dan 6. Ini yang dinyanyikan WPI tadi. Terima kasih WPI. Saya tidak ada koneksi dengan dia loh, walaupun saya ada di WPI. Ya, bahwa itu akan menjadi salah satu ayat khotbah saya. Tapi itulah kesatuan di dalam roh. Amin. Ya, mari kita baca bersama-sama Yesaya 9 ayat 5 dan 6 supaya ini merema dalam hidup kita. 1, 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Balik kelima yang menjadi dasar kita. Yang pertama, Yesus adalah penasihat ajaib. Ketika kita punya masalah 1001, mungkin efek daripada pandemi, saudara, kesulitan ekonomi, ribut dalam rumah tangga, kematian orang yang kita cintai, dan lain-lain, dia penasehat ajaib. Jangan datang kepada siapapun, karena tadi kita tahu, jangan mengidolakan siapapun. Walaupun dia pendeta setenar apapun, datang sama Tuhan sendiri. Pribadi lepas pribadi. Tuhan, Bapa kita, ceritakan apa yang terjadi. Karena dia berjanji, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Amin. Disambung lagi, penasihat yang ajaib. Terus apa? Allah yang perkasa. Jadi kalau kita punya Allah yang perkasa, terus kitanya loyo-loyo, nggak cocok dong. Kita sebut diri kita anak Allah, betul? Amin. Anak Allah atau anak satunya lagi? Kalau nggak Allah berarti siapa? Kalau bukan anak Allah berarti anak siapa? Polis. Nah ya. Cuman ada dua toh. Jadi kalau kita anak Allah, kita harus sama perkasa seperti dia. Amin. Jangan loyo-loyo, walaupun masalah ada. Tuhan tidak pernah menjanjikan hari selalu panas, tetapi ada hujan. Artinya hidup ada masalah, tetap ada, tapi dia penasihat ajaib. Allah yang perkasa. Ketiga, apa tuh? Bapa yang kekal. Nah kalau kita cerita tadi Bing Crosby, dia bukan bapak yang baik. Maka anaknya frustrasi, kecewa, sehingga dia membunuh dirinya sendiri. Kira-kira kalau sudah bunuh diri itu masuk surga enggak ya? Ada kemungkinan enggak? Halo, jawablah. Ada kemungkinan enggak seorang yang bunuh diri masuk surga? Tidak. Tegas jawabnya. Ya. Tidak mungkin, impossible. Karena dia tidak tahu ayat ini. Bahwa ada Bapa yang kekal. Bapa di atas segala Bapa di dunia ini. Yang bisa menjawab setiap masalah kita. Karena dia adalah penasehat yang ajaib. Sehingga kita semua selalu ada di dalam damai, sejahtera. Karena dia adalah Raja damai. Haleluya. Amin. Jadi jangan sampai salah, saudara. Hari-hari ini adalah hari-hari akhir. Di mana kita ini benar-benar dites habis-habisan tentang iman kita. Karena saudara hanya sedang white Christmas seperti yang dinyanyikan itu. Hanya rindu itu, salju yang putih, semuanya putih, yang indah, kado-kado. Selesai itu, selesai Natalan, umat lagi yang lama-lama. Hati galau umat, ya, berantem umat, pelit umat, no.
Itu kumat semua. Kecuali engkau benar-benar tarik Yesaya 9 ayat 5. Bapa yang kekal adalah Allah kita. Dan dia adalah Raja damai. Ditambah lagi dengan Immanuel, janjinya. Dia dilahirkan dengan predikat itu, sebelum lahir sudah dikasih nama itu Immanuel, Allah beserta kita. Yesus. Nah itu segala-galanya dong. Ayatnya mana? Coba kita lihat Matius 1:23. Bahwa itu ada ayatnya. Ya 1, 2, 3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka menamakan dia Immanuel. Yang berarti Allah besertai kita. Jadi apa lagi yang kita butuhkan, saudara? Kalau Presiden Jokowi menyertai kita, bukan segala-galanya. Dia terbatas. Di mana dia berada bersama kita, aman kita. Tapi apa dia bisa bersama kita terus? Tapi kalau Allah ini adalah Roh Kudus yang menyertai kita. Aman. Di tengah-tengah kegalauan, di tengah-tengah kekurangan, di tengah-tengah kita berpenyakit yang divonis Tuhan tidak bisa sembuh. Di tengah-tengah kita ribut, memuncak, hampir mau bubaran dalam keluarga. Kalau kita praktekkan ini, Allah beserta kita, pasti ada jalan keluar. Jangan ada yang bilang gue udah seperti ini. Tapi gak bisa. Nah ini menyambung terus kepada nanti integrity itu sebentar nanti akan berubah menjadi new paradigm. Itu 2022. Temanya, visinya. Paradigma yang baru. Apa bedanya dengan new dimension? Tahun kemarin. Dimensi itu tujuan, arah. Tapi paradigm itu adalah paradigma, ini pikiran kita yang ada di dalam otak kita sendiri, saudara. Yang sejak lahir orang mulai tumbuh, mulai bisa bicara, mulai bisa mikir mana yang baik, mana yang jelek. Mungkin ada banyak cara berpikir yang salah selama ini. Kalau kita tidak mau perbaiki, gak bisa kita menjadi seperti yang Tuhan janjikan. Yaitu Immanuel. Karena apa? Pikiran kita yang jalan. Betul? Kalau kita bilang 2 tambah 2 itu 4, ya terjadilah sesuai dengan imanmu. Tapi katakanlah 2 tambah 2 itu 200, bisa jadi. Karena Allah beserta kita. Melalui rohnya. Yang bisa membuat segala sesuatu mungkin terjadi. Tetapi syaratnya hati kita harus white. Amin, amin, amin. Harus itu dulu dong. Ya, masalah kita selesaikan dulu sama Tuhan dan jadilah seperti yang Tuhan mau. Bukan yang aku mau. Aku udah segini jadi soronya. Ya udah jadilah seperti itu. Bulan kemarin visinya adalah padang gurun menjadi apa tuh? Kebun buah-buahan. Saudara mau pilih padang gurun atau kebun buah-buahan? Enak mana? Di sini kayaknya jarang ada padang gurun. Ya, kalau saudara lihat padang gurun di Mesir sana, waduh, jauh-jauh mata memandang itu semua gurun, semua pasir. Tidak ada yang tumbuh di situ kecuali kaktus-kaktus yang tidak bisa dimakan. Nah itu bisa menjadi kebun buah-buahan. Enak gak di kebun buah-buahan? Enak dong. Tinggal metik, makan, kenyang.
Dan kebun buah-buahan itu seperti hutan sampai saking luasnya. Itu janji Tuhan. Kalau kita mau rubah pikiran kita, menuai di tempat yang kita tidak pernah pikirkan. Makanya percaya, padang gurunmu apa hari ini? Tuhan bisa ubah jadi kebun buah-buahan. Tapi bikin dulu hatimu seputih salju. Dengan berdasar kepada Immanuel, Allah beserta kita. Membereskan semua masalah kita. Lapor aja sama Bapa yang kekal tadi, penasihat ajaib. Allah yang perkasa dan Raja. Nah, saya harap saudara minggu depan sudah 2022. Sudah masuk dalam new paradigm, paradigma baru. Jadi yang seringkali saudara katakan, itu tidak mungkin buat saya, rubah. Amin, amin. Apa yang menjadi harapanmu? Katakan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dengan pengurapan yang baru, paradigma yang baru bersama Tuhan. Karena Allah menyertai kita. Engkau pulang harus berubah untuk minggu depan datang lagi. Kita semua gak ada yang tahu loh minggu depan kita ketemu lagi atau tidak. Betul? Berapa banyak orang yang tiba-tiba ada yang baru khotbah gini jatuh. Katanya itu wah hebat pasti masuk surga. Siapa bilang? Belum tentu ya. Yang penting hatinya itu putih enggak? Sudah selesai belum semuanya dengan Tuhan? Itu masalah saudara. Ya, mari kita jangan santai-santai, tetapi buatlah hidupmu putih karena Tuhan Allah kita memutihkan kita. Katakan amin. Satu ayat lagi, poin yang ketiga, yaitu beri yang terbaik buat Tuhan. Nah ini enggak enak. Pastinya beri lagi. Sudah lagi susah lagi ya. Tetapi kita baca Matius 2 ayat 11. Matius 2 ayat 11. Yuk sama-sama lagi ya. 1, 2, 3. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Siapa mereka itu? Orang Majus. Berapa orang Majus? Nah, semua pihak itu paradigma, saudara. Ya, paradigma dari kita kecil, kalau ada drama mesti orang Majusnya berapa? 3. Yang satu bawa emas, satu bawa, satu lagi bawa mur. Bohongan tentunya. Itu paradigma loh. Padahal nggak mungkin orang Majus itu cuma 3. Banyak rombongan mereka. Hanya ini simbol ya. Yang 3 itu diambil itu sebagai simbol. Artinya satu bawa emas. Emas berbicara tentang harta. Apa yang kita punya, kekayaan, jabatan. Emas sekarang lagi mahal apa murah? Mahal. Mas Budi yang murah. Ya, dari Jawa. Emas itu yang mahal, saudara. Persembahkan buat Yesus. Bukan bayi Yesus. Yesus tidak ada baby lagi. Ya, maka memang bagus tidak ada palungan di sini. Supaya jangan tertuju bahwa oh bayi Yesus ya ngoek-ngoek nyangis. Bukan, Yesus sekarang adalah Yesus yang segera datang kembali. Menyelamatkan kita, membawa kita kembali ke awan-awan bersama dia. Kalau hati kita sudah white. Gak semua loh. Ya, jadi ini syarat yang terakhir. Biarlah kita mempraktekannya. Bahwa emasmu persembahan yang terbaik belum tentu itu emas beneran.
Bukan hanya itu uang, tetapi yang terbaik apa sih yang sangat bernilai dalam hidupmu? Mungkin itu tenaga, waktu, mungkin itu kenyamanan saudara. Dan saya akhir-akhir ini berwaktu Natal WBI, itu malam hari itu saya diingatkan Tuhan benar-benar kuat sekali. Kau harus Natal ini berbagi kepada orang miskin. Dulu sudah pernah kita punya rencana seperti itu. Tetapi mau kemana baginya? Siapa yang disuruh? Kita nggak punya anak-anak muda yang turun ke jalan-jalan itu, belum ada. Pengalamannya belum ada. Tiba-tiba Ibu Silas khotbah di sini WBI. Dia bilang kita akan berbagi kepada orang miskin, orang preman-preman di seputar Rama Plaza tempat dia berada. Jumlahnya sekian, saya selesai khotbah langsung naik. Saya baru separuhan, bagi 2. Jadi saya ikut serta, dia yang bagi, dia yang masak, gitu kan. Teguh itu, langsung gak ada yang tahu. Saya gak permisi kepada siapapun. Pokoknya Tuhan udah bicara, bagi, ya udah. Jadi kita udah menyelesaikannya 175 peks ya kemarin. Itu Marta ikut masak tuh, sampai ngantuk-ngantuk tuh. Tapi puji Tuhan, hari ini tetap ibadah 3 kali sehari. Sehat itu, badan dan jiwa. Itu yang Tuhan taruhkan. Apa yang langsung kita jalanin, saudara. Jadi kalau engkau mau berbagi kepada orang, tidak hanya di musim Natal ini, tetapi apa saja yang kau punya, ya, segenggam tepung dan minyak yang tinggal 1 kali bikin roti habis, itu dibuat janda Sarfat itu untuk Nabi Tuhan, dan itu bisa menyelesaikan hutang-hutang dalam hidupnya, karena Tuhan memberkati. Mungkin engkau punya segenggam beras. Mungkin engkau melihat orang yang tidak makan, yang kurus kering. Maaf ya, yang kurus kering belum tentu nggak makan ya. Tapi di luar sana gitu. Beri itu menjadi satu bagian kita untuk paradigma kita untuk kita berbagi pada orang. Tukang parkir, ya, apa yang ada di sekeliling kita, tukang sayur. Jangan kalau belanja sayur, ada tuh yang saya tahu kredit, saudara. Tukang sayur lewat tuh kredit. Dicatat tiap bulan, akhir bulan bayarnya. Udah akhir bulan mundur lagi awal bulan. Awal bulan sampai akhir bulan lagi. Jadi 2 bulan. 2 bulan makin besar toh, bayarnya nggak sanggup lagi. Utang terus sampai Tuhan datang. Akhirnya nggak kebawa. Nah itu belum putih. Kalau yang seperti itu ketinggalan, saudara. Ya, mari kita biasakan untuk kita berbagi dan kita jangan ngutanglah. Karena Tuhan kita kaya. Moto kita ini terutama di WB itu ya, jangan kayak orang susah. Betul Ibu-ibu? Nah itu sekarang sudah menjadi sesuatu yang kita tuai. Tidak ada yang susah. Betul? Apa-apa tuh enjoy aja. Jangan kayak orang susah. Mau memberi mikir dulu, nanti aku cukup enggak ya? Nanti aku lapar enggak ya? Si anak kecil yang punya 5 roti dan 2 ikan, kecil loh itu. Dia enggak pikir perutnya. Dibutuhkan kasih. Dan jadi berapa tuh? 2 tambah 5. Bukan 7. Tapi 5.000. Itu laki dok. Yang WBI-nya belum terhitung karena dia siap-siap keranjang untuk membawa sisa-sisanya 12 bakul. Amin. Itu kerjanya WBI kan? Melipat gandakan maksudnya. Nah, udah itu pesan Tuhan, beri yang terbaik untuk Tuhan. Untuk Tuhan tuh mana untuk Tuhan, ya? Sekarang ini Bapak Ibu, antikris itu bukan soal chip, ya itu termasuk mungkin ya, sudah mulai ada yang dipasang di tangan,
Di mana-mana di luar negeri sudah banyak. Udah jelas itu kita tidak mau menerimanya. Amin. Gak ada yang amin. Mau gak bisa makan gimana Bu? Mending mati. Tapi kita sama Tuhan masuk surga. Kalau itu sudah ditaruh di tangan kita. Ya, tapi saya ingatkan, antikris itu di sini. Dari zaman dulu sudah ada, saudara. Roh antikris itu yang menguasai pikiran, makanya dapatnya Pak Niko new paradigm, pas banget, saudara. Paradigma yang baru harus ada. Seperti apa? Orang ditakut-takuti, ya. Hal-hal yang sudah dari zaman dahulu kala dimasalahkan sekarang. Rohnya tuh roh komplain, roh marah, roh maunya tuh ngajak debat. Ini Kristen, bukan yang di luar sana. Saya sering ngikutin tuh sedih, saudara. Gereja dengan gereja ribut sendiri. Dan yang Tuhan ingatkan, saya harus ingatkan kepada saudara semua. Karena masa-masa ini banyak orang memasalahkan masalah perpuluhan. Dari saya kecil sudah diajar tentang perpuluhan. Perpuluhan itu adalah 1/10 yang sudah terima dari Tuhan, belum diapa-apain. Itu balik. Bukan memberi, itu mengembalikan. Tapi di sini toh kita tidak pernah memaksa saudara untuk melakukan itu. Ada beberapa gereja yang di absen, ditulis namanya, siapa yang belum ditelepon, ditagih. Sampai seperti itu. Sebetulnya itu untuk kebaikan kita juga. Tapi sekarang ini banyak bunyi-bunyian di luar sana. Perpuluhan, menggemukkan pendeta-pendeta. Kenapa? Gereja berkembang luar biasa. Menjadi gereja yang besar. Ya toh? Gereja yang kaya, diberkati Tuhan. Dulu gereja itu biar miskin di bumi, asal kaya di surga. Bodoh saudara. Jangan mau. Tapi bukan kaya itu memperkayukan personal. Hamba Tuhan memang dapat bagiannya. Dari perpuluhan, bukan seluruhnya. Ada beberapa gereja yang seluruhnya. Tapi kita di sini enggak. Jadi percayalah pada saya. Perpuluhan saudara aman dikelola di sini. Ini saya ngomong di hadapan Tuhan. Supaya bunyi-bunyian yang heboh itu tidak membingungkan kita. Ada yang bilang di perjanjian baru enggak ada lagi perpuluhan. Hei, siapa bilang? Ya. Berapa yang engkau imani, itu akan engkau tuai kembali. Tapi jangan berjudi sama Tuhan. Tuhan, aku udah perpuluhan loh. Malah aku bulatkan lagi angkanya. Membulatkan 500 rupiah aja dihitung-hitung misalnya. Jangan itu. Beri, maka engkau akan diberi. Dan itu tidak hanya perpuluhan. Nanti ada persembahan sulung di akhir bulan ini. Ada yang minta seluruhnya untuk gaji sebulan. Kita tidak pernah mengatakan itu harus. Tetapi sesuai dengan iman saudara. Karena itu engkau nabur sebagai benih awal tahun. Dan sepanjang tahun itu Tuhan pasti bertanggung jawab atas hidup kita. Amin. Tulus, tapi jangan undian gitu, jangan. Ya, tulus memberikan untuk pekerjaan Tuhan. Beri yang terbaik. Yang kedua adalah kemenyan. Apa itu kemenyan? Adalah penyembahan. Penyembahan kita. Kalau zaman dulu itu orang memberikan penyembahan itu tidak sembarangan. Hanya nabi yang boleh masuk dalam ruang yang maha kudus. Kalau enggak kudus mati. Ya. Dan sekarang penyembahan itu adalah bait Allah itu di hati kita. Betul? Halo? Hatimu adalah rumah Allah? Bait Allah? Nah, kuduskan itu. Supaya itu berkenan di hadapan Tuhan. Perbarui penyembahan-penyembahanmu, serius. Kalau ibadah online
ikut doa online, tidak apa-apa. Tapi serius, jangan sambil makan kacang. Ya, serius benar-benar, gak masalah online. Tapi kalau bisa offline, ya kenapa tidak? Lebih khusyuk kita. Ya, biarlah kita menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan, dan more itu adalah pengurapan dari Tuhan. Seseorang ikut Tuhan punya tugas. Kalau saudara hidup sebagai pelayan, apalagi harus diurapi oleh Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan. Dan jangan pernah mengangkat diri sendiri kalau bukan Tuhan yang mengangkat. Contoh seperti Saul, salah satu, banyak di Alkitab kita. Dia raja, punya kuasa. Tetapi ketika dia ambil alih tugas nabi yang telah datang menurut dia, dia bakar ukupan, memberikan persembahan kepada Tuhan, kan itu baik, hal yang baik. Iya, tapi itu bukan tugasnya dia, tugasnya nabi. Dan dia bukan diurapi sebagai nabi, tapi dia diurapi sebagai raja. Beda, saudara. Oleh karena itu biarlah kita tahu tugas kita masing-masing. Saudara-saudara, bapak-bapak, engkau adalah imam di dalam rumah tanggamu. Lakukan apa yang baik yang Tuhan suruh. Imam dihormati istri dan anak-anaknya. Tapi supaya dihormati, you juga harus kualitinya harus bisa dihormati dong. Bukan imam yang suka tendang sana, tendang sini, kayak Bing Crosby tadi. Siapa yang mau menghormati? Akhirnya dia membuat seluruh keluarganya itu binasa karena berdosa. Benci sama suami, benci sama imamnya, bapaknya. Karena kelakuannya dia. Yang walaupun harusnya bodoh amat dia mau berbuat seperti itu. Istri anak tetap menghargai, menghormati. Itu berkat pada istri anak. Dia biarin urusan sama Tuhan. Kalau nggak bisa dibilangin. Gitu? Tapi sulit. Jadi pemimpin adalah suami-suami. Itu ayatnya di Efesus. Saya tiba-tiba diingatkan Tuhan tentang ini. Ini termasuk memutihkan keluargamu di hadapan Tuhan. Jadilah keluarga yang orang sono bilang sekinah. Kita juga ada. Sekinah glory itu tempat yang maha kudus. Keluarga kita itu adalah tempat yang kudus. Karena keluarga itu dibentuk oleh Tuhan. Tuhan sangat-sangat bertanggung jawab dengan keluarga. Katakan amin. Kalau engkau sudah tidak ada suami, engkau jadi suami bersama-sama dengan Tuhan. Dan Tuhan akan menguatkan dan memberkati engkau. Anak-anakmu akan menjadi seperti anak-anak panah yang dilecitkan kemana-mana. Amin. Jangan pernah takut kalau kita mengandalkan Tuhan. Sebab tidak ada orang mati karena COVID. Saya dapat pengertian tuh. Kalau belum waktunya Tuhan, mau COVID dimanapun juga tetap hidup tuh. Udah ICU, udah ngabisin duit. Ada yang sampai miliaran sudah. Hidup juga. Tapi kalau memang udah waktu Tuhan, ya melalui COVID itu dia selesai. Oleh karena itu kita bersiap setiap saat. Katakan amin. Ya, Tuhan bukan lahir di kandang, tetapi dia akan datang kembali menjadi juru selamat yang mengangkat kita di akhir zaman ini. Siapkan hatimu, siapkan hidupmu menjadi putih seperti salju. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari kita selesaikan ini dengan mengangkat satu lagu Immanuel. Sungguh-sungguh imani Immanuel, Allah beserta kita. Di situasi yang kayak apapun, Allah beserta kita. Ayo. Immanuel,
sungguh-sungguh. Allah setia dengan kita, namanya disebut Renungkanlah firman Tuhan. Dan kalau saudara perlu hari ini untuk memperbaiki kehidupanmu supaya putih seperti salju, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Yang lain coba tutup mata. Kita serahkan kembali hidup kita masing-masing ke hadapan Tuhan, di hadapan Tuhan, dan mohon pengurapan yang baru. Minta ampun kepada Tuhan untuk masa-masa yang sudah lalu. Dan berjanjilah untuk hidup putih di hadapan Tuhan. Bukan secara fisik, tapi secara roh. Selesaikan masa lalu, dosa-dosa apapun dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dihancurkan di dalam nama Yesus. Dan engkau punya paradigma yang baru bersama dengan Tuhan. Immanuel, Allah beserta kita. Pulihkan setiap hubungan-hubungan yang retak. Pulihkan kantong-kantong yang rusak. Tuhan, turunkan kuasa-Mu sekali lagi. Padang gurun jadi kebun buah-buahan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah terima, katakan bersama-sama. Amin. Si Tuhan. Tuhan Yesus memberkati sorak-sorai yang dahsyat. Jangan tanggung-tanggung. Immanuel, Tuhan beserta kita. Silakan duduk kembali. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak saudara, kita akan memasuki prosesi penyalaan lilin Natal. Mari bersama-sama Bapak saudara bisa mempersiapkan lilin Natal yang sudah dibagikan. Apakah ada yang belum mendapatkan? Boleh angkat tangan jika ada yang belum mendapatkan. Oke, sudah semua. Bagi Bapak saudara yang ada di rumah, Bapak saudara bisa menyalakan lilin Natal juga di rumah masing-masing dengan lilin elektrik ataupun apapun yang diterima. Oh, ada satu di sebelah sana, boleh dibantu Asya. Oke, mari bersama-sama kita memasuki prosesi penyalaan lilin Natal.
bersama-sama kita akan memasuki prosesi penyerahan lilin Natal. Saya mengundang Ibu Gembala untuk maju ke depan. Kak Daniel dan Kak Stacy silakan maju ke depan. Lalu Kak Sepi dan Kak Charles boleh maju ke depan juga. Dilanjutkan Ibu Evi Haryanto dan Kak Ilona silakan maju ke depan untuk penyerahan lilin Natal yang ada di depan. Kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Dan para usher bisa mempersiapkan lilin yang nanti akan dibagikan kepada setiap jemaat. Dan bagi Bapak Ibu Saudara di rumah, mari nyalakan lilin kita bersama-sama sambil menyanyikan lagu ini bersama-sama. Mari yang sudah menyalakan lilin, boleh kita angkat lilin kita tinggi-tinggi. Oh nah, oh nah. Sekali lagi katakan, fall on your knees. Mari Bapak Ibu, kita menyelesaikan celebration perayaan Natal ini dengan hati yang penuh syukur. Dan biarlah engkau bawa pulang damai Natal itu untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hati yang putih bawa kepada Tuhan. Dan sekarang terimalah berkat daripada Tuhan. Damai dan sejahtera yang melimpah-limpah, kasih anugerah dari Allah Bapa di surga, dan terus bersekutu di dalam keintiman dengan Roh Kudus-Nya yang akan menyertai saudara siang ini sampai Tuhan datang kembali. Haleluya, Immanuel, amin. Haleluya. Amin. Selamat hari Natal dan menjelang tahun baru. Kiranya Tuhan terus menyertai kita semua dari hari ini sampai selama-lamanya. Damai sejahtera Allah ada bersama saudara. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan, silakan dimatikan lilin yang ada. Terima kasih Ibu Gembala. Terima kasih keluarga besar daripada GBI.
Ya, Bapak Ibu Saudara, kita akan memasuki prosesi yang terakhir, tapi sebelum itu bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, Bapak Ibu Saudara, live streaming sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.